Kita manusia Allah ciptakan sempurna. Malaikat punya akal, tidak punya nafsu. Makanya jangan heran kenapa malaikat selalu patuh, tunduk, taat kepada Allah, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat maksiat. Kenapa? Karena malaikat gak punya nafsu. Ada lagi satu binatang. Binatang itu punya nafsu tapi tidak punya akal. Otak ada, tapi akal tidak ada. Makanya nggak usah heran kalau ada binatang dia makan rumput tetangga, ada kucing nyolong ikan, nyolong apa, udah biarin aja, tidak ada akal. Nah, terus intinya apa, Beb? Intinya perhatikan. Barang siapa yang akalnya menguasai nafsunya, akalnya menjadi raja dan nafsunya menjadi budak, akalnya menundukkan nafsunya, maka kedudukan ini orang lebih tinggi daripada malaikat. Malaikat wajar nggak berbuat dosa. Kenapa? Nggak punya nafsu. Sebaliknya, kalau ada orang yang nafsunya menjadi raja, akalnya menjadi budak, dia diperbudak oleh hawa nafsunya, dia tunduk kepada nafsunya, sehingga nafsu membawa dia kepada maksiat, dia ikut. Nafsu bawa dia untuk mabuk, untuk zina, untuk melacur, untuk narkoba, untuk melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Kedudukan ini orang lebih rendah daripada binatang, saudara-saudara. Kenapa? Binatang wajar. Kenapa? Tidak punya otak, tidak punya akal. Tapi kita manusia yang punya akal dan punya nafsu. Tapi kalau nafsu kita menguasai akal, kedudukan kita lebih rendah daripada binatang. Itu yang pertama yang saya sampaikan, meneruskan yang tadi disampaikan oleh Habib Alwi dan Habib Nabil Al-Gadri. Saya teruskan yang tadi sedikit saya dengar dari Ustadz Ahmad. Beliau menyampaikan tentang niat. Jadi saudara-saudara, niatul mu'min khairun min amalih. Niat seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Maksudnya apa? Intinya begini, kalau saya mau bahas panjang. Sebelum Allah melihat amal perbuatan kamu, itu yang Allah lihat niat kamu lebih dulu. Jadi Allah tidak melihat amal lebih dulu, enggak. Yang Allah lihat niatnya lebih dulu. Niat dia dalam beramal, niat dia dalam berkata, niat dia dalam melakukan hal, niat dia dalam beribadah itu apa? Itu yang Allah lihat lebih dulu. Contoh, kamu niat nanti malam waktu sahar sepertiga malam saya mau bangun sholat tahajud. Kamu belum melakukan itu, kamu sudah dapat pahala. Pahala apa, Beb? Pahala niat. Terus kau kebablasan, engkau kebablasan tidak jadi sholat tahajud, tetap kau dapat pahala. Pahala apa? Pahala niat. Tapi kalau kau lakukan, kau dapat dua pahala. Yang satu pahala niat, yang satu pahala amal. Itu yang saya dapatkan dari Ustadz Ahmad tadi. Nah intinya saudara-saudara, saya melihat, saya orangnya memperhatikan. Diamnya saya, itu saya perhatikan. Semenjak wafatnya almarhum Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, mau yang main hadro, mau yang hadir di depan ini kalian semua, saya lihat kalian melempem semenjak wafatnya almarhum. Itu firasah saya. Tidak tahu kalian mau anggap benar atau tidak. Itu yang saya lihat. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik dan semoga ini bisa menjadi penyemangat kalian. Agar tetap semangat istiqamah ada atau tiadanya Al-Maghfurullah Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Ini semua saya sampaikan karena kecintaan saya kepada almarhum. Saudara-saudara, famal hayat illa li ahlil ilm. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu. Allah bilang dalam Al-Quran, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Apakah sama orang-orang yang mengenal dan orang-orang yang tidak mengenal? Apakah sama orang-orang yang jauh dan orang-orang yang dekat? La, tidak sama. La yastawuna abada, la fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama dan di akhirat tidak sama. Jadi jangan pernah kita menyamakan atau menyetarakan
atau menyamakan derajat kita dengan beliau-beliau para ulama-ulama, dengan orang-orang yang berilmu. Tidak akan pernah sama. La fid dunya wala fil akhirah. Di dunia tidak sama, di akhirat tidak sama. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahli fa'ajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Orang-orang yang bodoh sebelum dia mati, sesungguhnya dia telah mati. Jadi kalau ada orang bodoh agama, tidak usah tunggu mati. Dia telah mati. Dia bagaikan mayat yang berjalan walaupun di siang hari, saudara-saudara. Orang bodoh, tidak usah ditunggu dia dikubur. Sesungguhnya, hakikatnya, jasadnya telah terkubur, saudara-saudara. Wa mal mautu illa li ahlil jahl. Tidak ada kematian kecuali kematian hanya miliknya orang-orang yang bodoh. Dan tidak ada kehidupan kecuali kehidupan hanya miliknya orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh. Apa maksudnya? Bukan berarti mereka tidak mati. Mereka mati. Habib Hasan wafat, Habib Hasan meninggal dunia. Sebagaimana syair ibunda Nabi Muhammad. Ketika beliau berada di Abwa, Al-Abwa, Al-Qarya bainal Makkah wal Madinah. Abwa itu satu desa yang berada di antara Makkah dan Madinah. Ketika itu beliau sebelum meninggal bersyair. Apa syair beliau? Kullu hayyin mayyit wa kullu jadidin bal wa kullu kibarin yafna ana mayyitatun fadzikri bak. Beliau bilang, ibunda Nabi Muhammad berkata, kullu hayyin mayyit. Segala sesuatu yang hidup pasti akan mati. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Segala yang bernyawa berjiwa pasti akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Yang ada di atas dunia pasti hancur, pasti binasa, pasti musnah. Kullu syai'in khaliqun illa wajhah. Zat apapun, wujud apapun, bentuk apapun akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu jadidin bal. Semua yang baru itu pasti akan usang. Mobil barumu tidak akan baru selama-lamanya. Rumah barumu tidak akan baru selama-lamanya. Bahkan pohon, dia tidak akan hijau selama-lamanya. Akan ada masanya itu pohon, dia daunnya menguning. Dia menguning kemudian dia gugur dari tangkainya, saudara-saudara. Kullu hayyin mayyit, kullu jadidin bal, wa kullu kibarin yafna. Semua orang tua itu mati. Ana mayyitatun, kata ibunda Nabi. Aku nanti mati, aku nanti jadi mayat. Fadzikri bak. Namun mengenangku akan abadi selama-lamanya. Kenapa? Faqad taraktu khaira. Karena aku telah meninggalkan kebaikan. Wa waladtu tuhra. Aku telah melahirkan anak yang suci. Apa kebaikan yang ditinggalkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Siapa anak suci yang dilahirkan oleh beliau? Baginda Nabi besar Muhammad. Sehingga setiap orang yang mengenang Nabi tidak boleh dilepaskan daripada ingatan mengingat ibunda Nabi Muhammad. Setiap orang yang mengingat Nabi harus mengingat ibunda Nabi. Setiap orang yang mengenang Nabi harus mengenang ibunda Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara sekalian, begitupun para ulama, para aulia, para orang soleh.